Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mendiskusikan tentang pendahuluan pada mata kuliah analisis deret waktu. Terdapat 4 hal yang akan kita bahas, yaitu data deret waktu, pola data deret waktu, deskripsi data deret waktu, dan model building strategi. Yang pertama adalah tentang data deret waktu. Data deret waktu adalah serangkaian nilai-nilai pengamatan suatu variabel berdasarkan waktu. Untuk mendeskripsikan data deret waktu, digunakan plot data deret waktu. Sumbu X dari plot data deret waktu adalah waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah variabel yang menjadi perhatian, seperti inflasi, curah hujan, dan lain sebagainya. Plot ini berguna untuk mendapatkan informasi atau karakteristik data deret waktu. Data deret waktu dapat dijumpai dalam berbagai bidang, diantaranya adalah bidang industri, bisnis dan keuangan, kependudukan, kedokteran, ekologi, meteorologi, kesehatan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh data deret waktu. Dapat dilihat bahwa pada data deret waktu selalu ada waktu yang berurutan dan variabel yang menjadi perhatian yang bersesuaian dengan waktu tersebut. Dalam contoh ini adalah inflasi di Afghanistan. Selanjutnya kita bahas beberapa pola data deret waktu. Yang pertama adalah pola horizontal dengan variasi acak. Pada pola ini tidak ada tren naik ataupun turun. Contohnya adalah SOI selama periode 1950 sampai 1995. Pola yang kedua adalah pola tren dengan variasi acak. Pada pola ini terdapat tren naik atau tren turun. Contoh dari pola ini adalah indeks penutupan JKSE untuk periode 4 Januari 2010 sampai dengan 23 Agustus 2012. Pola yang ketiga adalah pola musiman dengan variasi acak. Pada pola ini terdapat adanya pola naik turun yang berulang secara teratur. Contohnya adalah curah hujan bulanan pada Pos Lanut Abdurrahman Saleh tahun 2015 sampai tahun 2022. Pola yang terakhir adalah pola siklis dengan variasi acak. Pada pola ini nilai deret waktu akan membentuk pola yang berulang atau periodik dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan musiman. Contohnya adalah data deret waktu curah hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh El Nino dengan periode ulang 5 tahun. Periode ulang 5 tahun dapat disebut sebagai pola siklis. Beberapa deret waktu dapat mempunyai gabungan dari 2 pola. Selanjutnya kita bahas mengenai deskripsi data deret waktu. Deskripsi data deret waktu dilakukan dengan membentuk plot data deret waktu. Berdasarkan plot tersebut akan didapatkan beberapa informasi, yaitu pola apa yang ada di data deret waktu, serta penjelasan mengapa pola tersebut terjadi. Misalkan terbentuk pola musiman pada data curah hujan bulanan di Indonesia, maka kita perlu menjelaskan alasan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, menjelaskan kapan dan berapa nilai terbesar atau terkecil data deret waktu dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Misalkan didapatkan nilai inflasi di Indonesia yang tinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2014. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM pada bulan November tahun 2014. Yang ketiga, variansi data. Hal ini dapat dilihat dari kisaran nilai data. Apakah data memiliki kisaran yang homogen ataukah heterogen? Hal ini akan menentukan model apa yang cocok untuk kita pakai. Berikut adalah contoh plot data deret waktu, yaitu curah hujan tahunan di LE. Pada plot ini, sumbu X menunjukkan waktu, yaitu tahun, dan sumbu Y menunjukkan variabel yang menjadi perhatian, yaitu curah hujan tahunan di LE. Plot tersebut menunjukkan pola horizontal dengan variasi acak.
Dan bisa kita lihat juga ada beberapa curah hujan yang tinggi, terutama pada tahun 1883. Nah, untuk pemodelan data deret waktu, kita juga perlu melihat bagaimana hubungan data deret waktu saat ini dengan data deret waktu periode sebelumnya. Misalkan di sini kita lihat scatter plot atau plot curah hujan LE tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kesan utama, kita hanya melihat adanya sedikit informasi tentang jumlah curah hujan tahun ini yang dapat dijelaskan dengan jumlah curah hujan tahun sebelumnya. Pada plot juga telah menunjukkan bahwa tidak ada tren dan tidak ada kecenderungan secara umum. Ada korelasi yang kecil antara curah hujan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau untuk sebuah pemodelan peramalan, hal ini kurang menarik. Contoh yang lain adalah proses kimia pada suatu industri. Dalam hal ini, variabel yang diamati adalah color property dari batch yang berurutan. Jadi di plot ini sumbu X menunjukkan batch dan sumbu Y adalah color property yang sudah dikodekan. Selanjutnya juga dibentuk plot antara color property batch sebelumnya dengan color property batch sekarang. Plot ini menunjukkan hubungan antara color property batch sebelumnya dengan color property batch sekarang. Dan dari plot ini juga kita lihat adanya pola tren naik meskipun tidak kuat. Hal ini juga terlihat nilai koefisien korelasi antara keduanya yaitu yang hanya sekitar 0,6. Contoh berikutnya adalah kelimpahan tahunan kelinci Kanada. Dari plot tersebut terlihat bahwa nilai-nilai yang bertetangga di sini sangat erat berkaitan. Perubahan besar dalam kelimpahan ini tidak terjadi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada plot antara kelimpahan tahun sebelumnya dengan kelimpahan di tahun ini terdapat tren naik. Jadi hal ini menunjukkan adanya hubungan kelimpahan tahun ini dengan kelimpahan tahun sebelumnya, dan ini dapat menjadi petunjuk dalam pemodelan. Contoh selanjutnya adalah suhu rata-rata bulanan di Iowa. Gambar deret waktu tersebut menunjukkan pola yang sangat teratur yang biasa disebut dengan musiman. Contoh musiman yang lain adalah penjualan filter oli bulanan. Pola musiman ini akan memperlihatkan jika nilai pada bulan Januari menunjukkan keterkaitan dengan nilai pada bulan Januari yang lainnya. Nilai pada bulan Februari berkaitan dengan nilai pada bulan Februari lainnya, dan begitu seterusnya. Plot time series yang ditunjukkan pada gambar 18 tidak menampilkan pola musiman yang baik. Nah, kemudian pada gambar 19 ini memberikan plot yang serupa sebenarnya, namun lebih dikembangkan karena di sini terdapat simbol pada plot. Pada plot tersebut, semua nilai pada bulan Januari ditunjukkan dengan huruf J. Semua nilai pada bulan Februari diberi simbol F, Maret diberi simbol M, dan begitu seterusnya. Nah, setelah diberi simbol pada plot, maka akan mempermudah kita untuk melihat bahwa penjualan pada musim dingin di bulan Januari dan Februari itu lebih tinggi dari bulan yang lainnya. Sementara penjualan bulan September dan Oktober, kemudian November dan Desember, ini secara umum agak rendah. Berikutnya terdapat 3 tahap dalam strategi pembangunan atau pembentukan model data deret waktu. Yang pertama adalah spesifikasi model atau sering juga disebut sebagai identifikasi. Pada tahap ini, kelas-kelas model deret waktu dipilih manakah model yang mungkin sesuai dengan deret yang diamati atau deret yang kita miliki. Nah, pada langkah ini kita melihat plot waktu dari deret waktu, kemudian juga menghitung beberapa statistik yang berbeda dari data, dan juga menerapkan pengetahuan tentang apapun
dari mana data ini muncul. Langkah berikutnya adalah kecocokan model atau model fitting. Di sini kita berusaha menemukan estimasi terbaik dari parameter yang tidak diketahui dari model yang sudah kita tetapkan pada langkah pertama. Metode pendugaan yang dapat digunakan adalah metode kuadrat terkecil dan juga bisa digunakan metode kemungkinan maksimum untuk melakukan estimasi. Yang terakhir adalah model diagnostik. Model diagnostik ini berkaitan dengan menilai kualitas model yang telah ditentukan dan diperkirakan. Kemudian juga kita mau melihat seberapa baik model sesuai dengan data yang kita miliki. Selanjutnya, apakah asumsi model telah terpenuhi? Jika tidak ada kekurangan yang ditemukan, maka pemodelan dapat dianggap lengkap dan model dapat digunakan, biasanya untuk memperkirakan nilai di masa depan. Namun jika tidak, maka kita kembali lagi memilih model yang lain berdasarkan kekurangan yang ditemukan. Jadi kita kembali lagi ke langkah spesifikasi model. Nah, dengan cara ini kita melakukan siklus melalui 3 langkah sampai idealnya model yang dapat diterima itu ditemukan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.